Baik, Pak. Kalau belum berkendala langsung ke YouTube aja ya, bisa ini, lebih lancar biasanya. Oke, kita masuk ke materi kedua terkait dengan vektor dan raster. Oke, ketika kita menggunakan QGIS, pada dasarnya kita bermain dengan data spasial. Data spasial adalah data yang direpresentasikan di dalam bentuk ruang. Jadi dia disimpan dalam bentuk ruang. Nah, saya masuk ke yang lebih detail terkait dengan CRS. CRS tadi adalah kita ingin merepresentasikan data yang aslinya kan di atas muka bumi bentuknya geoid ya. Geoid artinya di atas muka bumi tapi juga nggak rata benar gitu ya. Nah, data itu kita ingin simplifikasi, maka kita bentangkan dia dalam bentuk elipsoid. Nah, setelah jadi elipsoid, data yang awalnya bulat tadi kita jadikan bentuk elipsoid. Dari elipsoid kemudian kita ingin proyeksikan dalam bentuk 2 dimensi, ya. Maka pada akhirnya kita punya sebuah peta yang punya koordinat sistem X dan Y, di mana X dan Y nanti nilainya direpresentasikan dengan sistem koordinat. Sistem koordinat tadi sudah saya bahas, ada yang paling umum adalah latitude longitude atau kodenya adalah EPSG 4326. Ini bentuk yang paling umum, atau yang lebih detail terkait peta lokal itu bisa kita gunakan UTM kode sistem UTM. Dan sebenarnya bukan cuma dua ini, ada banyak sekali sistem koordinat di dunia ini yang dipakai oleh orang. Ya, tapi yang lazim di Indonesia biasanya cuma dua, latitude, longitude, dan UTM. Kecuali militer ya, militer mereka biasanya punya koordinat sistem sendiri. Ya, itu terkait dengan CRS. Untuk lebih detailnya silakan bisa diklik di spatialreference.org sini ya untuk belajar lebih detail terkait dengan CRS. Intinya adalah metode CRS adalah metode yang digunakan untuk merepresentasikan koordinat sistem X dan Y yang digunakan dalam peta kita. Nah, kembali saya ingatkan, sebisa mungkin file-file yang kita gunakan akan kita olah sebisa mungkin memiliki CRS yang sama dengan project yang kita miliki, sehingga nanti begitu pas pengolahan kita tidak akan terkendala gagal olah karena kendala beda CRS. Lebih detail terkait dengan jenis data. Jenis data pada dasarnya untuk QGIS ada dua jenis, vektor dan raster. Kita berangkat dari vektor dulu. Jadi vektor adalah jenis data yang digunakan untuk merepresentasikan data di atas suatu wilayah. Bentuknya bisa berupa titik, poin-poin ya, bisa berupa garis-garis, bisa berupa poligon. Yang ini titik, points ya, ini garis, lines. Nanti kan istilah-istilah ini pakai di pengolahan data tuh. Points, titik-titik, lines, garis-garis, atau poligon. Kalau poligon nanti kan dia kumpulan dari lembaran-lembaran begitu ya, poligon-poligon jadikan satu. Ini jenisnya seperti itu. Nah, bagian dari titik atau garis atau poligon masing-masing individunya disebut dengan feature ya, feature ya, feature untuk masing-masing bagian-bagiannya. Ini terkait dengan data vektor. Nah, data vektor nanti di setiap feature, setiap titik atau setiap lembaran kalau bentuknya poligon seperti ini, itu bisa kita simpan berbagai macam data. Contohnya, di sini satu titik di tengah-tengah ini yang warna kuning itu, di situ setiap satu feature di sini mengandung informasi, ada namanya apa, X koordinatnya berapa, Y koordinatnya berapa, bla 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 seterusnya. Kalau kita terkait data wilayah, titik ini seandainya mewakili kelurahan. Kelurahan itu seandainya nama kelurahannya apa, dia masuk ke kota apa atau kabupaten apa, masuk ke provinsi apa, kemudian ID-nya di Indonesia itu berapa, kemudian data penduduk itu berapa, pendapatan per kapita berapa, itu di satu titik yang sama itu kita bisa simpan informasi-informasi yang direpresentasikan dalam bentuk tabel seperti ini ya, untuk setiap titik gitu ya. Jadi satu titik feature di sini ini punya informasi, nama kolom informasi yang merepresentasikan titik ini, yang titik diklik ini orang biru itu ya, itu disebut dengan atribut ya, namanya atribut. Jadi vektor, saya ulang lagi sedikit,
vektor pada dasarnya adalah data yang direpresentasikan dalam bentuk poin, titik-titik, line, garis-garis, dan poligon. Nah, setiap bagian poin atau bagian line atau bagian poligon ini, line itu garis ya, poligon ini satu bagiannya disebut dengan feature. Nah, setiap feature, dalam satu feature itu bisa kita berikan informasi di setiap feature itu dalam bentuk tabel seperti ini, ya. Nah, setiap bagian informasi disebut dengan atribut, ya, atribut. Jadi atribut 1, atribut 2 nih. Di sini ada nom, ada x-coordinate dan seterusnya. Kalau terkait dengan data wilayah, terkait dengan ID, nama desa, kalau kata desa ya, kecamatan mana, kabupaten provinsi mana, jumlah penduduknya berapa, pendapatan per kapita berapa, dan seterusnya. Ada bisa kita simpan semua informasi di dalam tabel atribut ini, ya. Nah, untuk memanipulasi data atribut ini, data tabel atribut ini, perhatikan. Nanti kita perlihatkan bagaimana menampilkannya. Di sebelah kiri ini untuk mengaktifkan, ya, tadi gambar pensil itu untuk mengaktifkan editing. Jadi kalau ini tidak klik, maka file yang sedang kita tampilkan di data frame itu tidak bisa kita otak-atik, ya, cuma bisa diklik-klik doang tapi nggak bisa dikotak-atik. Nah, untuk bisa mengeditnya, aktifkan dulu ini bagian toggle editing, bagian yang ada, yang terutama yang pensil nih, klik pensil. Kalau sudah selesai nanti tinggal di bagian save, ya, dan seterusnya. Ini bagian untuk mengaktifkan editing dan meng-save hasil editing. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan milih feature yang mau kita edit. Ya, nanti akan saya tunjukkan bagaimana kita milih dan kita manipulasi, kita edit bagaimana mengeditnya kalau perlu kita edit. Ya, dan yang ketiga ini untuk menambahkan atau mengurangi atribut yang ada. Ya, kalau bahasa ininya istilah field, ya, satu kolom, satu baris kolom itu, satu baris kolom informasi disebut dengan satu field. Satu field. Yang warna kuning itu untuk menambahkan field, menambahkan kolom. Yang warna merah itu untuk buang field atau buang kolom. Ya. Ya, yang paling penting juga ternyata ini yang cukup powerful di QGIS, ini ada namanya kalkulator, field kalkulator. Jadi saya ingin buat variabel baru, yang variabel itu seandainya hasil operasi dari kolom-kolom lainnya, kayak di Excel gitu ya. Kolom baru seandainya kolom A tambah kolom B kurangi kolom C gitu, atau kolom A kali kolom B kolom C. Itu bisa kita mainkan nanti di field kalkulator, ya. Nah, jangan lupa setelah selesai diedit, ditambah, dikurangi, diganti-ganti, jangan lupa untuk di-save, ya, di-save. Kalau nggak di-save, ini nggak tersimpan. Nah, ketika kita kerja di project, ketika kita save, maka otomatis yang diupdate oleh si QGIS adalah file di posisi dia berada. Jadi kita simpan di folder A. File itu yang akan disimpan oleh, diedit oleh si QGIS. Dan biasanya secara umum untuk yang versi 3.4 ke atas, ya, satu buah file vektor itu mengandung 5 buah file. Satu buah file SHP yang kita miliki itu di dalamnya ada 5 buah file. Yang kalau kita copy 5-5-nya harus kita copy semua. Kalau enggak bakalan error, ya. Nanti ada terkait dengan referensinya, CRS-nya, terkait dengan kalau garis di mana, itu informasi tabelnya di mana, itu tersimpan di file yang terpisah, ya. Tapi namanya sama, tinggal ujungnya beda, .shp, .prj, .org, ya. Tapi ada 5 buah file yang dia itu terpisah. Saya kasih contoh. Tadi file itu yang kita simpan nih, yang mesti kita buat. Satu file ini, batas kelurahan Tambelan ini ada 5 buah file yang berbeda. Yang akan diakses yang SHP ini. Tetapi SHP ini tidak mungkin bisa kita akses kecuali dia harus disertai teman-temannya. Ada SHIC-nya, ada PRJ-nya, project-nya, proyeksinya, ada DPF-nya untuk database-nya, dan ada CPG-nya. 5-5-nya kalau kita copy file, harus 5-5-nya di download, ya. Nah, biar aman, biasanya orang menyimpan dalam bentuk .rar atau .zip, ya, dikompres. Hebatnya QGIS, file yang dalam bentuk rar atau .zip itu tetap bisa diakses tanpa harus kita ekstrak, ya. Itu kelebihan dari QGIS. Baik, apalagi yang bisa kita bahas. Kemudian setiap file vektor
Ya, kalau kita ingin menyimpan ulang file vektor tersebut dalam file vektor yang baru, bisa kita simpan semua informasinya, atau kita nanti pilih-pilih hanya berapa feature saja yang kita, berapa field lagi ya, istilah field ya, istilah kolom-kolomnya mau kita akses, yang lainnya nggak usah, kita nggak butuh, nggak perlu, untuk mengurangi ukuran file, itu bisa ya kita atur di situ. Dan kita juga bisa nanti field yang ada setiap titik itu bisa kita convert menjadi Excel ya, dalam bentuk CSV, atau sebaliknya dari Excel kita bisa akses menjadi field, itu bisa bolak-balik ya. Jadi kalau di sini kelemahannya kan vektor itu kalau di field sini kita editnya manual satu-satu ya, nggak bisa kayak otomatis kayak di Excel. Saya ingin editnya di Excel, ya udah bawa ke Excel dulu, diedit di Excel, udah jadi hasilnya balikkan lagi ke peta ya di QGIS, itu bisa. Yang penting dia punya unik edit yang sama ya. Nah, antara apa namanya, dua buah vektor yang berbeda, nanti kita bisa gabung-gabungkan meskipun dia memiliki apa namanya, field yang beda-beda. Atau kalau dia fieldnya sudah sama, ada kelurahan A, kelurahan B, punya field yang sama, punya kolom-kolom yang sama, ada 5 buah kolom yang sama persis, ID, kelurahan, kecamatan, dan seterusnya itu ada sama, jumlah penduduk gitu ya. Mau kita joinkan satu, jadikan satu buah kayak digabung gitu ya, itu bisa. Atau dia akan membuat file baru yang field baru yang itu saling terpisah. Nanti kita akan gabungkan berikutnya. Itu juga bisa ya, pakai join. Dan yang paling penting nanti, ini perlu materi khusus terkait field calculator ya, akan perlu satu sesi khusus untuk menggunakan field calculator ya. Bagaimana kita membuat data baru atau mengupdate data yang sudah ada dengan menggunakan field calculator. Itu bisa juga. Oke, saya tidak terlalu bahas untuk masalah field calculator, nanti akan perlu sesi khusus. Kemudian kita bisa import file titik-titik ini ya, dari data kita yang awalnya dalam bentuk TXT bisa, atau CSV bisa. Jadi kita bisa import file yang awalnya dalam bentuk CSV dan TXT ke dalam bentuk apa namanya, masuk ke dalam field kita. Tapi yang paling penting adalah jangan lupa untuk diberikan koordinat X dan Y-nya ya. X dan Y itu penting. Apakah kita nyatakan dalam derajat atau kita nyatakan dalam UTM, X-nya harus kita berikan. Jadi si nilai itu si file data yang awalnya CSV atau awalnya TXT kita convert menjadi tampilan di peta, kita tampilkan di peta, yang penting kasih X dan Y-nya ya. Atau sebaliknya, dari data kita convert menjadi CSV atau kita convert menjadi TXT, itu juga bisa. Dua-duanya memungkinkan, bolak-balik ya. Ini kalau ini untuk manggil data yang CSV atau TXT. Ingat, apapun datanya yang kita representasikan dalam .csv atau .txt, yang penting dia harus punya koordinat X dan koordinat Y. Selebihnya silakan tambahkan sendiri. Mau data distribusi penduduk, data distribusi pendapatan, data distribusi temperatur, apa terserah. Di titik ini seandainya informasi ini, atau bahkan yang sederhananya sebaran pom bensin yang ada di Kota Pontianak. Kita udah manual, kita ambil datanya masing-masing di lapangan pakai GPS, nanti kita translate ke dalam TXT atau CSV dan kita kirim ke QGIS. Atau bahkan dari GPS langsung juga bisa ya. GPS yang kita punya itu kita save, kita tracking gitu ya pakai GPS, langsung hubungkan dengan QGIS untuk di import datanya dari GPS yang punya bentuk JPEG ya, nama datanya bentuk JPEG, kita import menjadi file dalam bentuk SHP di QGIS, itu bisa. Itu yang pertama terkait vektor. Berikutnya kita data raster. Ini vektor yang kedua, raster. Apa itu data raster? Data raster adalah data yang direpresentasikan dalam bentuk image biasanya, bentuk gambar, di mana di setiap posisi itu harus terisi, yang kumpulan setiap posisi itu harus diisi, nggak boleh kosong. Kalau titik tadi kan ada yang kosong, ada yang, tapi ini harus diisi. Meskipun isinya adalah no data, tapi itu terisi, ya. Maka di raster itu full, satu lembar itu isinya ada, setiap titik di dalam raster itu ada nilai semuanya. Apakah itu nilai angka atau bahkan itu nilainya no data, nggak ada datanya, tapi ada nilainya no data, ya. Sama raster, bisa nanti sama QGIS akan diberikan nilai.
Contohnya nilainya min 999999 itu merepresentasikan bahwasanya di situ daerah yang no data, nggak ada datanya. Tapi ada nilainya dan biasanya dalam bentuk angka, ya. Biasanya raster ini, image raster ini cuma satu lapis, ya, yang single band. Kalau dia lebih dari satu lapis, namanya multi band. Misalnya data download dari Landsat punyanya NASA ya. Kita download data satelit dari Landsat. Itu ada 12 band, berarti ada 12 baris, 12 lapis ya, 12 lapis image yang kita download bersamaan. Nama filenya cuma satu, .tif biasanya, .tif, tapi itu isinya ada 12 lapis tuh. Nah, kita bisa akses masing-masing band itu bisa kita akses dan kita tampilkan per band atau kita gabungkan 3 buah band, misalnya RGB, red, green, blue, kita tampilkan jadi satu warna. Nah, biasanya untuk merepresentasikan data-data remote sensing ya, atau data-data elevasi permukaan, atau data-data surface temperatur, data klasifikasi wilayah, gitu ya. Kemudian DEN yang tadi saya tampilkan itu, dan data satelit yang mentahnya. Ini contoh tampilan untuk data raster. Ini contoh tampilan untuk yang single band, ya, cuma satu lapis, dan nilainya integer, jadi nilainya 1, 2, 3, 4, 5. Ingat di raster selalu angka, ya, nilainya selalu angka. Tapi angka itu bisa kita representasikan bisa mewakili suatu entitas. Contohnya di kategori ini ada hutan, saya kasih kode 1, kemudian air saya kasih kode 2, sebenarnya. Kemudian lahan pertanian saya kasih kode 3, kemudian lahan kosong saya kasih daerah perumahan saya kasih kode 4. Itu bisa. Ini yang single band. Kemudian yang single band juga, tetapi nilainya real, bukan integer, bukan bilangan bulat, tapi bilangan real. Jadi kayak distribusi suhu, itu kan nilainya 27,1, 27,2, terus sampai antara 27 sampai 36 kalau di Pontianak sana. Itu yang single band tapi nilainya real. Ada juga yang kemudian peta, yang data remote sensing ya, itu multi band. Ini yang kita lihat warna ini bukan warna dari satu lembar, tapi warna dari 3 lembar yang kita gabungkan. Ya, bisa warna asli. Kalau ini kan kalau untuk multiband kita diminta 3 kolom, ya, kolom red, kolom green, kolom blue. Pada dasarnya semua yang kita lihat warna di komputer itu adalah gabungan dari 3 warna ini, red, green, blue. Nah, kalau kita download data, seandainya data dari USGS untuk Landsat, Landsatnya band yang red kita letakkan di red, yang band kan saya lupa urutannya 3, 4, 5 kalau saya. Band 3 itu untuk warna red, warna green, band 4 warna blue, band 5 kalau saya. Kalau kita letakkan sesuai dengan apa adanya, maka dia namanya warnanya warna nature atau warna asli, real value, ya, real color ya. Tetapi kalau kita kemudian dibalik-balik, saya nggak mau nampilin data RGB, tapi saya mau nampilin band yang lainnya. Kita kombinasikan, misalnya 5, 7, 9 kita gabungin, atau band 1, 2, 3 kita gabungin. Karena itu bukan warna asli, namanya pseudo color, warna semu ya, kayak gitu. Nah, yang kita lihat di sini ini merupakan tampilan dari tiga buah band yang digabungkan, ya. Red, green, blue. Red, green, blue benar-benar asli red, green, blue, atau red, green, blue diambil dari nilai yang lainnya. Ini untuk raster. Nah, sama dengan vektor, raster nanti bisa kita akses datanya di metadatanya. Ini ukuran pixelnya berapa kali berapa. Ingat, 1 pixel di sini ini mewakili daerah seberapa luas. Nah, semakin sempit, 1 titik semakin sempit wilayahnya, berarti kita sebut resolusi semakin tinggi. Contoh gini, 1 pixel itu mewakili zona wilayah 10 meter kali 10 meter. Peta pertama. Peta kedua, 1 buah raster mewakili 100 meter kali 100 meter. Berarti yang pertama kita sebut resolusinya 10 meter. Yang peta kedua kita katakan resolusinya 100 meter. Berarti kalau kita katakan resolusi 100 meter, berarti 1 titik pixel di dalam raster itu mewakili daerah yang panjang lebarnya 100 meter kali 100 meter. Istilahnya resolusi. Semakin tinggi resolusinya, semakin bagus, tapi konsekuensinya juga semakin besar ukuran filenya. Ya, bisa 100 mega, 200 mega, bahkan kalau petanya besar bisa sampai giga ya, 1 buah peta. Kalau kita download data download raster dari NASA, dari ini USGS untuk 1 tile, satu ini. Kalau kita lihat di remote sensing, 1 buah cuplikan yang merah itu, 1 tile istilahnya, 1 tile yang ada 12 lapis,
itu tuh bisa sampai saya lupa 700 mega ya, satu buah tile yang kita gabung-gabungan. Makanya untuk pengolahan data ini saran saya gunakan komputer yang spek untuk main game gitu ya, biar kuat di memorinya. Sama dengan vektor bisa kita manipulasi, kita bisa tampilkan, kita cek info datanya, bisa metadata, kemudian stylenya juga tadi kita bisa main-mainkan terkait dengan tampilannya. Input datanya, untuk input data vektor atau raster bisa kita tinggal klik di add layer, kemudian kita bisa pilih vektor, bagian vektor di atas ini ya, atau dia bentuk data spasial yang sudah output dari keluarannya sudah jadi dari mana gitu, atau bahkan dari nanti tadi yang ditanyakan ada web map server itu dari sini, nanti bisa ditambahkan kayak apa namanya OpenStreetMap ya, bisa tambahkan di situ. Atau dari data mentah yang sifatnya dalam bentuk CSV atau TXT. Ini bisa kita input di situ. Baik, itu kenalan dulu dengan vektor raster, kita langsung ke QGIS-nya. Nah, udah kebayang ya sekarang. Ini ada, saya tambahkan satu lagi untuk ini. Lalu lintas, oke. Yang bentuknya titik. Oke. Di sini bisa kita lihat. Saya kasih batas dulu biar enak. Sorry. Baik. Untuk yang bentuknya titik, ini distribusi, tapi sebaran rambu-rambu lampu ini, lampu merah kuning hijau, lampu lalu lintas ya, yang ada di Kota Pontianak. Ya. Kemudian ini yang bentuknya tadi vektor dalam bentuk titik. Nah, untuk mengakses data ini, untuk melihat isinya apa saja, yang pertama yang kita lakukan pakai ini, pakai I ini ya. I ini hanya untuk sekedar ingin tahu isinya apa. Kita klik, maka kita akan dapatkan informasi ini dari OSM ya. Data apa saja yang dimiliki ini banyak ya. X-nya, posisi X-nya berapa, posisi Y-nya berapa, gitu ya. Koordinat X-nya, Y-nya. Kemudian apalagi di sini masuk kategori apa, traffic mirror gitu ya, dan seterusnya. Jadi informasinya bisa kita akses di sini, di feature ini, ya. Bisa kita pakai kolom I. Bagaimana kalau raster? Kalau raster, kita klik, kita zoom dulu ya, zoom ke bawah. Gitu. Nah, kalau kita zoom, kita lihat ya, satu buah. Lalu ini kelihatan ya, satu kotak itu berarti satu pixel. Nah, kalau kita lihat informasinya di situ, klik aja sembarangan di sini. Kita dapatkan informasi bahwa titik ini, nama filenya Pontianak Dam tadi, cuma satu band isinya, dan ketinggian di situ, ini karena peta elevasi permukaan tanah, ketinggian di situ 4,6 sekian meter, ketinggian di titik itu. Ya, kita klik yang lainnya, yang lebih tinggi, yang warna kuning, pakai I ya, klik I. Nah, di titik ini ketinggiannya adalah 8,3 karena ini cuma satu lapis ya. Kalau dia nanti ada 12 lapis, 12 band, maka akan keluar semua angkanya. Ya, akan keluar semua angkanya. Oke. Itu sekedar untuk mengetahui isinya apa. Kalau untuk berikutnya, untuk mengetahui lebih detail, kita bisa buka ini. Namanya attribute table. Ya, klik attribute table. Nah, maka semua field, satu kolom satu field istilahnya. Setiap field ini akan ditampilkan, ini cuma punya dua field, cuma punya ID dan punya highway, punya apa namanya kategori ya, kategori highway-nya kayak apa. Nah, untuk mengetahui kita klik ini, kita lihat di sini, ini tuh yang mana, yang saya klik itu yang mana, maka kita lihat pakai ini, pakai apa itu, tanda apa nih, kata besar ya. Oke, klik itu. Nanti dia harusnya yang sedang nih, yang hijau ini menunjukkan bahwa nilai ini itu punya yang ini. Kalau kita misalnya blok lebih dari satu, untuk melihat lebih detail pakai yang ini ya. Untuk mengedit dan melihat lebih detail pakai yang select feature ya, ini yang warna kuning. Nah, kalau ini kan cuma lihat info, ini warna kuning. Oke,
kita blok dulu. Misalnya saya mau lihat dua buah ini berwarna kuning ya, berubah jadi warna kuning. Saya cek info di sini. Nah, ini lihat warna biru. Yang warna biru ini berarti ini, atau kalau cuma satu, yang ini saja. Oke, maaf pakai ini. Oke, ini kuning. Nah, untuk lihatnya pakai tadi zoom tadi. Yang ini ya, di zoom di sini. Ini yang mana? Lihat yang sedang aktif. Yang ini, warna biru itu. Jadi titik ini tuh yang ini nih. Kalau kita mau edit-edit. Nah, untuk mengeditnya, saya ambil yang lainnya, contoh lainnya ya, yang batas kelurahan atau Pontianak. Oke, coba yang ini. Zoom out. Kita lihat tabelnya siapa saja. Oh, sorry. Klik dulu filenya, layarnya klik dulu, baru kita klik tabelnya. Nah, lihat. Di peta ini, layar ini, kita punya info apa saja? Punya info kap code-nya, kabupaten kota di mana, kecamatan di mana, desanya apa, perimeternya berapa, berapa luas hektarnya, seberapa luas dalam hektar ya, seperti itu. Nah, kalau kita klik satu bagian, klik pakai ini ya, pakai yang warna kuning ini, klik satu bagian, ini. Nah, ini itu yang mana? Ini itu lihat di sini. Ini yang saya klik dan saya klik itu masuk kategori di Kota Pontianak, Kecamatan Pontianak Utara, desanya namanya kelurahan namanya Batu Layang, perimeternya luas apa sih? Luas kelilingnya ya. Nah, gimana bacanya itu? 11.339.600 meter persegi. Bukan meter ya, meter karena kelilingnya. Kemudian luasnya berapa hektar? Ya, 1.133 hektar. Untuk yang saya klik ini, ya. Yang saya klik ini langsung warna biru. Atau sebaliknya, saya ingin yang ini, klik yang ini. Kemudian ini di mana nih yang peta ini? Kita tinggal zoom. Nah, yang saya sedang klik itu ada di sini. Ini nama masuk ke Kota Pontianak, Kecamatan Pontianak Timur, desanya atau kelurahan Tambalan Sampit, keliling lokasinya sekian, luasnya sekian hektar. Zoom out. Oke, udah. Itu untuk yang untuk mengedit gimana? Edit tadi aktifkan dulu ini tombol editing ya. Ini tombol editing, aktifkan dulu, maka kita bisa edit. Saya ingin seandainya membuat file baru kayak yang tadi di materi pertama. Saya ingin membuat sebuah file baru, isinya cuman tampilan sampit saja. Cuman ini saja. Saya zoom dulu ke bagian tampilan sampit. Saya ingin copy satu kelurahan ini saja. Yang saya copy. Saya copy file-nya deh, yang agak gedean dikit, biar enak lihatnya. Ini aja. Apa namanya ini? Kita lihat. Yang sedang aktif warna yang sedang saya pilih itu. Oke, ini masuk Kota Pontianak, kecamatannya Pontianak Timur tentu, Kelurahan Saigon. Panjang kelilingnya sekian dan luasnya sekian hektar. Nah, saya ingin file ini saja. Saya ingin buat file baru khusus Kelurahan Saigon. Caranya gimana? Aktifkan tombol editing, kemudian edit, copy feature, langsung klik edit lagi. Ini cara kedua ya untuk membuat file baru. Langsung paste feature, tapi paste feature-nya sebagai file baru. Paste feature as new vector layer. Ya. Kemudian kasih nama filenya. Ingat, nama file tidak boleh langsung ketik di situ. Kita harus mendefinisikan mau kita simpan di mana dia. Oke ya, simpan di sini di folder ini. Kita kasih nama kelurahan Saigon. Udah ya. Save. Lihat di sini nama filenya Kelurahan Saigon, bisa kita ganti-ganti kalau mau. Tapi dia sebelum Kelurahan Saigon ini dia mendefinisikan juga dia berada di mana. Ini dari mulai C.2 user bla 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 sampai di posisi di mana file itu berada. Oke ya. Ini harus didefinisikan seperti ini. Kalau enggak nanti bakalan error kalau kita save. Kalau enggak kita definisikan di mana di posisi berada. Paling gampang ya pakai browse tadi. Browse, letakkan di mana. Oke. CRS-nya saya berikan 4326. Nah ini filenya. Filenya bisa kita pilih nih.
mau kita infokan semua, mau kita ambil semua nggak data ini? Saya nggak perlu lah, saya cuma butuh data nama kecamatannya, maaf, nama ininya apa. Saya nggak butuh data kotanya karena jelas di kota Pontianak sebenarnya. Saya yang butuh info terkait kecamatan juga saya nggak perlu. Saya hanya perlu butuh kelilingnya berapa, luasnya berapa hektar. Dua ini saya pilih. Boleh, silakan. Atau oke lah, nama desanya saya masukin. Nama kabupaten kotanya saya masukin. Atau kecamatan saya masukin, yang lainnya nggak usah. Saya pilih 3 buah ini saja. Jadi hanya 3 ini yang kita klik yang akan tersimpan di file baru. Yang file yang lainnya tidak akan tersimpan. Ya. Geometrinya biarkan otomatis, berarti dia akan ikut dengan geometri asalnya. Oke. Udah. Oke. Nah, sekarang kita punya file baru namanya Kelurahan Saigon. Kita matikan dulu yang kelurahan, kita matikan dulu. Oops. Sembunyikan dulu. Nah, sekarang kita punya peta Kelurahan Saigon. Kita zoom pakainya sini untuk zoom sesuai dengan yang sedang aktif, ukuran pasnya. Nah, di sini info yang kita miliki, kalau kita klik pakai info, klik, yang kita punya hanya nama kecamatan, perimeternya berapa, luasnya berapa hektar. Sesuai dengan yang kita set tadi, yang lainnya nggak ada. Ya, Kelurahan Saigon. Nah, kemudian ini kita sudah punya peta Kelurahan Saigon. Kita cek kayak tadi, properties, CRS-nya sama dengan tadi ya. Karena ini kita ingin warnanya jangan coklat dong, warnanya simbologi mainkan di simbologi ya. Saya ingin bentuknya jangan party, tapi kita mau yang transparan, bisa pakai yang ini atau pakai yang ini ya. Warnanya jangan hitam, saya ingin warna biru, silakan. Oke. Ya, kita punya file baru Kelurahan Saigon yang kita tampilkan dalam bentuk garis-garis warna biru. Nah, kemudian berikutnya kita ingin memotong file ini Pontianak DM tadi, file, aduh nggak kelihatan ya, saya ganti warna merah deh warnanya, properties lagi warna merah. Oke, biar kelihatan aja ya. Saya ingin mengcrop atau mengklip apa namanya, raster, data elevasi muka tanah atau data topografi untuk daerah Saigon saja, ini saja, yang lainnya mau saya buang. Gimana caranya? Nah, berarti kita kan perlu operasi raster ya, raster. Nah, operasi raster ini kita klik di raster, kemudian kita cari extraction. Jadi kita mau potong dia, extraction, kemudian clip raster by mask layer. Jadi kita mau klip si raster itu dengan apa namanya, daerah batasan yang kita pilih. Nah, sini di klip yang mau kita potong apa? Pontianak Dam. Terus kemudian motongnya pakai apa? Klipnya pakai apa? Saya punya tadi, saya ingin klip di daerah Kelurahan Saigon saja. Sini. Kemudian CRS-nya biarkan saja, apa itu sudah kita setting sama ya. Itu udah terlihat sama-sama SG4326, dua-duanya udah sama, udah aman, nggak ada masalah. Kalau beda tadi samakan dulu. Udah, oke. Selebihnya biarkan saja. Nah, kita simpan dulu dalam bentuk file temporary, file sementara. Kalau kita suka, kita puas, bisa kita save. Kalau enggak, kita bisa ulang lagi prosesnya. Run, selesai, close. Nah, sekarang, ini saya buang yang klip sebelumnya. Saya punya file baru, peta, kita buang, kita sembunyikan Kelurahan Saigonnya. Saya punya file baru, distribusi ketinggian muka tanah atau elevasi untuk Kelurahan Saigon. Nah, kembali untuk mengatur tampilannya, kita klik ke kanan, properties, mainkan lagi untuk single band, untuk warnanya pakai single studio color, atur min max-nya, biar enak lihatnya. Saya mulai dari 0 sananya. Berarti di bawah 0 akan diberi satu warna, saya kasih 9, yang di atas 9 berarti dikasih satu warna sama dia. Oke. Saya mau berapa kelas? Saya gunakan equal interval, biar enak angkanya. Oke. Nah, warnanya bisa legendanya ada di sini, ya. Nah, sekarang saya punya
distribusi ketinggian muka tanah untuk wilayah Saigon. Oke, apakah kita sudah puas? Kayaknya udah puas. Nah, kalau udah puas dengan hasil yang ini, kerjaan kita ini, kita bisa save atau simpan. Yang lupa, klik kanan, export, save as. Sama dengan sebelumnya, jangan lupa letakkan filenya di mana, harus ya, nggak boleh langsung ketik nama, tapi simpan di mana. Saya simpan di sini, data example saya untuk mulai ini. Saya beri nama BEM, Big Data Information, untuk kelurahan Saigon. BEM Saigon. Save. Oke. Nah, sekarang saya udah punya file. Ini file sementaranya bisa saya buang. Ini filenya sudah tersimpan dalam folder saya. Ini klik kanan. Oh ya, ini kan masih warnanya masih grey, warna abu-abu. Saya ingin warnanya sama dengan yang ini, yang klip bawahnya. Caranya adalah klik kanan, style, copy style ya, copy style. Klik yang mau kita ubah warnanya, klik kanan, style, paste style. Nah, otomatis dia sama warnanya. Ini bisa kita buang. Oke. Dah. Jadi kita sekarang sudah punya peta, bisa potong peta ya, motong peta untuk daerah yang kita inginkan dengan menggunakan batas kelurahan Saigon tadi ya. Jadi yang mau dipotong adalah raster, yang pemotongnya itu adalah vektor. Dan ingat, yang bisa motong hanya yang poligon nih. Kalau garis sama titik nggak bisa, kan aneh. Tapi bisa kita, kalau titik bisa kita cuplik data per titik, itu bisa. Tapi untuk motong data seperti ini harus yang bentuknya poligon. Si pemotongnya, si vektornya dalam bentuk poligon. Nah, selesai semuanya, saya ingin, oke, saya kembalikan lagi bentuknya. Saya ingin ngeprint. Ini ada peta apa nih? Peta apa namanya? DIM untuk Kota Pontianak. Saya di atasnya ada peta jalan, dikasih peta sungai dan parit. Saya kasih warna biru lagi ya. Di kanan, properties, warnanya biar ada kontras, warna biru misalnya. Oke, kasih tebal dikit biar kelihatan. Oke, ya, yang warna biru adalah peta batas sungai dan parit. Yang warna merah adalah jalan. Atau jalannya saya kasih warna hitam aja kali ya, biar agak kontras. Ini masalah seni aja ya, masalah seni. Untuk biar lebih kelihatan. Hitam warna jalan, biru warna parit dengan tepi sungai, dan yang background belakangnya itu adalah tinggi permukaan elevasi tersebut. Udah oke atau belum? Kayaknya masih belum puas. Biar enak, warna apa ini yang kontras? Coba warna merah. Oke, warna merah. Oke, ya. Paritnya warna merah, itu warna jalan. Itu tinggal diatur aja. Nah, saya udah punya peta ini. Terus saya pengen menjadikan gambar. Misalnya kalau kita mau pakai untuk laporan kan, atau skripsi atau apa, pakai gambar. Nah, untuk mencetak dalam bentuk gambar, kita masuk ke project, kemudian masuk ke new print layout. Kasih nama print layoutnya, kasih nama senilai Pontianak gitu aja ya. Terserah untuk ini. Oke. Nah, sekarang ini untuk layout untuk print yang akan kita buat. Ada beberapa fasilitas di sini. Pertama, untuk manggil tampilan di frame ini, di main frame ini, pakai yang ini ya, panel data main frame ini. Klik, kemudian klik tahan, klik kiri, tahan, kemudian tarik. Oke, berarti ini sudah tampil di situ. Skalanya, kalau kita ingin zoom, mainkan di sini. Di sini di main properties ini. Ini skalanya 86.000, saya ingin skalanya 75.000 sebenarnya. Nah, kita zoom sedikit. Kalau ingin ngatur posisinya di dalamnya, pakai yang di bawahnya ya. Ini yang klik ini. Untuk geser-geser biar enak lihatnya. Posisinya biar enak tengah gitu ya. Pas, oke, sudah. Yang luarnya mau saya kecilkan dikit biar enak. Oke. Baikkan lagi ukuran skalanya 75.000. Udah.
Kemudian mau saya tambahin apa? Kan peta nggak mungkin cuma ini doang kan, perlu informasi tambahan. Yang pertama saya kasih namanya legenda. Legenda taruh sebelah kanan. Ini legenda ya. Letakkan di mana? Letakkan di sini sana. Tuh. Tapi ini legenda, semua informasi di layers akan muncul di legenda ini. Tapi kan padahal yang kita tampilkan tidak semuanya. Gimana mengeditnya? Nah, bagian untuk edit legenda, klik aja. Kita akan masuk ke propertiesnya legenda. Di properties legenda, bagian legenda item, legend item itu, unklik bagian auto update-nya, unklik ya. Kemudian buang yang tidak kita butuhkan, yang kita miliki di situ. Oke, biar keren dikit, katanya kasih ini deh, kasih lalu lintasnya munculin, karena warnanya apa ya? Jangan merah, kuning-kuning sana ya, kuning-kuning. Oke, yang kuning-kuning itu lampu lalu lintas. Ya, kira-kira begitu. Nggak terlalu nampak ya. Apa itu yang bisa kontras warnanya? Hijau ini kayaknya nggak akan kontras. Merah. Ya, merah boleh. Ya, merah-merah itu posisi lampu lintas. Oke. Nanti kita update lagi di sini. Di layout. Tinggal geser dikit aja. Ya, kita geser dikit, otomatis update, masuk. Nah, ini tadi kita atur lagi posisinya. Kemudian kita buang yang tidak perlu, info yang tidak diperlukan. Saya hanya perlu info lalu lintas, kemudian jalan hitam ya, kemudian parit. Selebihnya saya buang, nggak perlu. Ya, tinggal di bagian yang tidak diperlukan tinggal dibuang. Ini kita blok yang bagian tidak diperlukan, tinggal dibuang pakai ini tanda minus merah. Oke. Nah, sekarang udah sesuai ya. Yang titik merah itu adalah lalu lintas, yang garis hitam jalan, garis merah itu parit sama batas sungai. Yang warna-warni itu adalah nilai ketinggian elevasi muka tanah. Kemudian saya ingin ubah isinya, tinggal klik 2 kali. Nah, diganti dengan elevasi ini ya. Lagi klik di bagian namanya 2 kali. Kemudian ketik ganti sesuai dengan yang kita butuhkan, elevasi dalam kurung meter. Oke. Ya, jadi kita punya yang merah sini, merah ini saya ini kasih kata-kata misalnya lalu lintas, apa ya? Lampu lalu lintas atau lampu merah ya. Istilah kita lampu merah ya. Kunci lampu merah. Oke. Kemudian yang kedua kita ganti jalan saja, oke. Yang warna merah batas parit dan batas sungai. Udah? Selesai? Belum. Kita perlu apa lagi untuk peta? Kita perlu kasih grid. Klik lagi di bagian peta utamanya. Di sini cari grid bagian bawah ya. Ini ada grid, tambahkan grid, edit, grid, modify grid ya. Saya kasih gridnya per berapa? Ini kan dalam skala ini ya, derajat ya. Saya ingin gridnya per 0,05 derajat. Kita lihat, udah cocok ya. X-nya 0,05 derajat, Y-nya juga 0,05 derajat biar enak lihatnya. Nah, kita lihat gridnya ya. Muncul gridnya. Kemudian gridnya saya ingin nggak garis penuh tapi garis putus-putus bentuknya. Bisa kita atur di sini garis putus-putus warna hitam. Oke, udah beres. Grid udah beres. Selanjutnya frame. Frame saya pikir apakah mau diganti? Saya kasih zebra. Ya kayak gini ya. Biasa kita lihat ya warna zebra gitu. Atau yang pakai tick aja, yang interior tick sebenarnya. Di bagian dalam tick aja bisa, atau line border aja, garis hitam aja gitu. Udah, oke. Saya pakai itu dulu. Kemudian apalagi kita perlu kasih apa namanya? Frame kita ambilin ya, ambilin frame. Kita perlu untuk ngasih apa namanya? Koordinatnya kita perlu kasih modify grid lagi tadi. Kita perlu memberikan informasi koordinat. Nah ini draw koordinat.
Ya, nampak ya koordinatnya, atas, bawah, kanan, kiri. Saya nggak ingin semuanya kasih koordinat, hanya bagian bawah dengan bagian kiri, yang atas sama kanan saya matikan. Berarti cari yang right, didisablekan, yang top, didisablekan. Nah, berarti kita hanya punya koordinat sebelah, tertulis sebelah kiri dan sebelah bawah. Udah selesai, ini kan mesti ngacak tampilannya. Nah, geser lagi. Ini kita geser, ini kita geser. Oke, sudah. Apalagi yang perlu saya tambahkan? Informasi jarak. Ini kasih ya, skala jarak yang warna hitam itu ya. Oke, jadi segini memakai 1 kilometer, kira-kira begitu ya. Informasi jarak. Apalagi tinggal tambahkan aja ya kalau mau tambahkan informasi. Tapi sementara saya pikir ini udah cukup ya. Atau mau dikasih apa namanya, nama, kasih apa namanya, node-nya, bagian simbol node-nya. Biasanya ada peta, kasih ke situ. Ya. Diatur aja. Oh, biasanya ini simpan di sini orang. Simpan di sini ya biasanya. Sini simpan di sini. Oke. Ya. Oke. Cukup saya pikir informasi yang perlu kita sampaikan. Jarak udah, skala udah, legenda udah, tampilan juga oke. Kalau udah puas, udah oke, ini tinggal mainkan intuisi aja. Kalau udah oke, tinggal kita export layout, export as image. Simpan sebagai image. Kasih nama image-nya apa? Pontianak. Pontianak apa nih? Pontianak info ternyata apa terserah. Formatnya apa terserah, mau JPG, BMP, PNG, TIFF, terserah. Yang ringan biasanya JPG ya, yang biasa sering dipakai orang untuk karena lebih kecil filenya, itu JPG. Kalau BMP main gede bisa ukuran filenya, meskipun dengan gambar yang sama. Oke, kita ambil format yang JPG, save, jangan lupa foldernya, save di situ. Kemudian atur resolusi gambar yang kita ini kan, standar 300 dpi, defaultnya mau kita naikkan biar lebih, kalau mau kita print gede, kita naikkan jadi 500 dpi, silakan. Atau kita mau tampilin di internet, jadi kita di web kita perlu yang kecil-kecil saja, turunkan 100 dpi, silakan. Atur saja dpi-nya untuk kecerahan resolusi gambar kita. Kalau udah oke, tinggal save. Nah, kita tinggal cek di folder kita tadi. Refresh. Nah, ini Pontianak info ini ya. Gambar kita udah jadi. Gambar udah jadi, peta yang kita buat tadi. Kalau nggak puas, ini misalnya ukurannya ada kelebaran, ya selebihnya edit manual aja pakai Paint misalnya ya, pakai Paint, edit pakai Paint, kemudian zoom out, ini gampangannya begitu. Tinggal di crop aja ya. Select, saya ingin potong supaya nggak terlalu ini banyak space kanan kirinya. Potong, udah oke, ya. Crop, udah crop, tinggal di save. Udah deh, jadi kita sudah punya satu buah file, satu buah gambar hasil kerjaan kita project di QGIS. Ini ya, hasilnya kayak gitu. Baik, saya pikir untuk pengenalan data vektor dan raster kayaknya cukup ya. Cukup infonya sampai situ dulu. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi tanya jawab jika ada perlukan. Waktunya juga udah terlihat banyak. Kalau ada yang mau diskusikan, monggo silakan.